Ya, baik. Selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus. Saya senang sekali kita bisa bertemu lagi. Tadi Kakak Heru berkata, kirain masih di Bali. Pengennya sih masih di Bali ya, tapi anak-anak mau UAS jadi langsung pulang kita. Ya, karena ini pertemuan kita pertama di Januari, maka seperti tadi WL katakan, saya juga mau katakan juga selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Dan kita percaya yang sudah kita lewati di tahun 2025 meyakinkan kita akan pemeliharaan Tuhan, dan yang akan kita jalani di tahun 2026 juga tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Kita masih pada topik yang menjadi tema besar di tahun 2026 ini, Pursuing the Truth, dan sekarang kita pada part yang ketiga. Dan pada part yang ketiga ini, kemarin di part yang kedua saya sudah sampai why, di part yang ketiga ini kita akan sampai di how. Kita akan menyelesaikan 3 seri Pursuing the Truth sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala. Dan ayat Laks Pembimbing yang saya ambil masih tetap bertema lari-lari, masih tetap berlari-lari. Saya mengajak kita seperti biasa, mari kita bangkit berdiri, kita mau perkatakan firman ini, kita hormati firman, kita katakan dengan suara keras agar surga mendengar. Filipi 3 ayat 14, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kata kunci yang mau saya ambil untuk sharing kali ini masih berlari-lari, karena apa? Sehari-hari juga saya dengan berikut saya juga nyaris berlari-lari ya, dari satu bangsa ke bangsa lain. Kita dikejar waktu terus, jadi memang kita dalam kehidupan sehari-hari memang nyaris berlari-lari, ngejar lift berlari-lari. Jadi memang berlari-lari ini sangat relate dengan kehidupan yang nyata yang kita jalani. Kita mulai dari what? Ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang saya baca dituliskan berlari-lari. Banyak sih yang lain, tapi yang saya renungkan, yang Tuhan taruh di hati saya adalah 2 tokoh ini. Yang pertama dari Markus 10, ini adalah orang muda yang kaya. Itu sudah pernah saya bahas juga tentang orang muda yang kaya ini, tapi kali ini saya mau kita fokus pada dia betul-betul mau berlari-lari, dia betul-betul mau mengejar Yesus. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 kita baca bersaut-sautan. Saya seperti biasa, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau berkata aku baik? Seorang yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti secara saudaraku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya dan berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, puji Tuhan untuk firman yang kita baru dengar. Kita akan membahas topik ini dari sisi berlari-lari. Jadi orang kalau lari pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi dia. Dan orang muda yang kayak ini kita sudah banyak kenal, sudah sering kita bahas ya. Biasanya orang muda itu biasanya masih pas-pasan. Belum lama Arya anak saya ngobrol sama saya, Ma, dia tahun ini katanya sih rencananya lulus ya tahun ini. Nanti aku akan mulai dari nol ya, Ma, mulai melamar kerja, dan kalau gaji pertama pasti
pasti kecil lah dibandingkan kalau sudah puluhan tahun kerja ya. Saya ingat dulu waktu saya baru tamat dokter umum, kerja sebagai pegawai negeri di daerah saya di Pulau Nias. Dulu gaji saya dalam sebagai PNS 1 bulan tuh 80.000. Dulu tahun, aduh saya dulu lupa tahunnya ya. Ketika itu orang muda biasanya pas-pasan. Gaji awal pasti beda lah dengan gaji sesudah bertahun-tahun kerja. Namun orang muda ini masih muda, Alkitab katakan dia kaya. Orang muda sudah kaya, berarti dia punya kelebihan ya. Masih muda sudah kaya. Mungkin orang tuanya kali memang sudah konglomerat gitu ya. Lalu dia lari-lari, memang dia betul-betul mau tahu satu pertanyaan yang terus menggugah hatinya sampai di hadapan Yesus. Kan Yesus mau berangkat nih. Jadi dia lari-lari mengejar, lalu dia langsung bertelut. Dia bertelut loh. Jadi dia tahu etika banget. Biarpun dia orang muda yang kaya, dia bertelut di hadapan Yesus. Dia punya etika yang baik. Saya beberapa kali mengalami, saya periksa pasien orang tua, lalu ada keluarganya, anak-anaknya di samping tempat tidurnya memperhatikan saya, memeriksa orang tuanya. Beberapa kali saya alami, anaknya kaca pinggang di depan saya. Pas saya selesai meriksa, saya angkat kepala, anaknya kaca pinggang gini di depan saya. Terus kalau saya masih saya yang dulu, pasti saya tersinggung. Gak sopan banget nih orang. Tapi karena kita sudah di reposisi ya, saya bilang begini, Pak, jangan kaca pinggang dong, saya jadi takut. Kan saya nggak salah. Orang suka begitu karena sudah sudah kebiasaan dikit-dikit tolak pinggang. Tapi orang muda yang kaya ini enggak loh. Dia lari-lari, dia berlutut. Dan dia menanyakan satu pertanyaan yang sebetulnya menjadi pertanyaan semua orang. Bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan, guru, dia bilang guru ya, guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya mendapat hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab apa yang ada di hukum Taurat ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bla bla bla. Banyak kalau saya dalam pelayanan pribadi dengan murid-murid saya, kalau saya tanya, perintah Tuhan itu apa saja? Banyak yang menjawab 10 perintah. Kalau perintah Tuhan hanya 10 perintah ya, Alkitab itu cukup 5 lembar ya. Nggak segini ya, cukup 5 lembar kalau cuma 10 perintah. Segini aja dikatakan itu pun masih belum cukup untuk menampung semua yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi lebih dari itu, Tuhan Yesus menyampaikan perintah dalam 10 hukum Taurat. Orang muda ini bilang semuanya sudah kulakukan, apalagi yang kurang. Dia nggak tahu bahwa dia kira perintah Tuhan cuma itu. Lalu Tuhan Yesus kan tahu isi hati orang itu, dan Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, dan dia bilang satu lagi kekurangannya, pergi jualah yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin. Tuhan nggak minta itu untuk dia ya, untuk kasih kepada orang-orang miskin. Tuhan kan nggak butuh, Tuhan sudah punya segalanya. Lalu engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu datang kemari, ikut aku. Apakah orang itu lalu, oh itu ya Tuhan, baik aku akan lakukan? Enggak, dia mendengar itu dia kecewa, lalu dia pergi karena hartanya banyak. Harta di sorga yang dikatakan, dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada dia bandingkan dengan harta yang dia miliki sekarang, ternyata menurut dia lebih penting harta yang sekarang. Harta yang di sorga ternyata nggak penting buat dia. Kita sih kalau saya selalu katakan penonton selalu lebih pintar dari pemain. Penonton selalu, ya itu aja goblok banget sih. Kita kalau baca ini, kita akan bilang orang muda yang kayak itu, ibunya tuh orang ya, masa lebih penting harta dunia dari harta di surga. Tapi banyak banget orang yang pikirannya begitu loh. Pada kenyataannya banyak orang yang lebih menganggap lebih penting harta yang sekarang di dunia daripada harta yang di surga. Kita di persimpangan. Kita memilih harta yang di surga atau harta yang di dunia. Mana yang lebih penting bagi kita sekarang? Harta di surga atau harta di dunia? Kalau kita bilang lebih penting harta di surga, maka tidak akan sulit bagi kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Rohani bilang gereja di Mas Rohi butuh biaya pembangunan, kita akan dengan sukacita bilang siap Bapak,
kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Roni bilang gereja di Bali butuh ini, kita akan bilang siap Bapak, harta di sorga jauh lebih penting buat kami. Kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu kalau kita lebih mementingkan harta di sorga. Tapi kalau buat kita harta dunia lebih penting, kita masih mau banyak kebutuhan, masih mau traveling ke sini ke situ, masih mau beli ini itu, maka jadilah kita seperti orang muda yang kaya mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih. Saya pikir dia sendiri merasa sedih ya. Dia nggak merasa sukacita, sedih, tapi dia tetap mengikuti keputusannya. Sebetulnya kalau dia yakin itu yang benar, dia kan sukacita, tapi ini enggak kan, dia sedih. Berarti sebetulnya dia tahu keputusannya itu salah, tapi tetap lakukan. Karena apa? Ya karena dia belum di reposisi. Kalau kita pada posisi yang salah, sudut pandang kita juga salah, cara berpikir juga salah. Ini slide-nya Pastor Rio. Ini yang kemarin kita kan permodulan posisi yang mulia, menemukan posisi yang mulia. Ini kan kemarin keluar slide dan saya dengan murid-murid saya. Kalau posisi kita, saya undang maju deh Vio dan Michael sini. Ini sebetulnya pernah saya berikan ilustrasi ini, tapi ketika itu kan koasnya beda ya, dan mungkin juga ada jemaat yang ketika itu. Coba kamu ngadep audience, kamu ngadep situ. Mereka pada posisi yang berbeda. Kalau posisi berbeda, sudut pandang berbeda, apa yang kamu lihat? Audience. Apa yang kamu lihat? Benar. Benar ya. Jadi kalau kita punya posisi yang berbeda dengan Tuhan, yang kita lihat pasti berbeda. Supaya bisa sama, kita harus direposisi. Kamu sekarang putar badan, biar sama posisinya dengan Vio, maka kamu akan lihat sama dengan yang dilihat oleh Vio. Kalau kita punya posisi sudah direposisi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sudut pandang kita akan sama, cara berpikir kita akan sama, dan tindakan kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Silakan duduk. Ya, kita lanjut. Orang muda yang kaya itu belum direposisi, maka dia pergi dengan sedih. Dia tidak mau satu sudut pandang dengan Yesus. Satu tokoh lagi yang juga berlari-lari, Zakheus. Di Lukas 19, 1-10 kita akan baca. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari dia mendahului orang yang lalu membawa anak Yesus dan Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya ada diriku akan memberikan kepada orang miskin, kira-kira sesuatu yang berasal dari seorang anak akan berkata. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ya, ayat 10 itu kemarin juga menjadi salah satu ayat sentral dalam seeking the lost ya, ketika sepanjang masa raya Natal kita bicara tentang seeking the lost. Manusia mencari, anak Tuhan Yesus anak manusia juga mencari. Ketemu apa tidak? Ini sudah saya bahas dalam 2 kali sesi di Bali, dan tentu tidak kita ulangi lagi di sini. Ada rekamannya di YouTube. Kita bahas tentang orang yang berlari-lari. Di Lukas, Zakheus pengen ketemu Yesus, tapi dia pendek, nggak bisa lihat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon. Dia itu bukan orang sembarangan. Dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu punya posisi
khusus di masyarakat saat itu tidak disukai sih, tapi yang pasti kaya dan yang pasti antek-antek penjajah. Waktu itu kan Israel sedang dijajah oleh Romawi, jadi dia ditakuti. Dan dia ini bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai, berarti dia punya posisi. Tapi dia mau loh manjat pohon karena mau melihat Yesus. Bayangkan kalau orang lihat, Zakheus manjat pohon kayak apa? Dulu waktu saya kecil saya juga suka manjat pohon. Di depan rumah kami ada pohon rambutan, manis banget. Kita dulu setiap musim rambutan, kita rame-rame, saya sama adik saya main pohon. Tapi sesudah saya SMP dilarang sama mama saya, udah nggak pantas anak perempuan naik pohon, nggak pantas. Waktu masih SD nggak apa-apa kata mama saya. Waktu SMP udah nggak pantas. Ini bukan lagi sudah SMP, ini sudah kepala pemungut cukai. Tapi dia mau manjat pohon karena mau melihat Yesus. Dia berlari lalu supaya bisa melihat Yesus. Kita bandingkan dengan orang muda yang kaya. Zakheus dan oleh orang muda yang kaya sama-sama berlari. Dan sebetulnya ada satu lagi. Sebetulnya 3 orang yang Majus, tapi kita sebut saja Majus. Majus juga seeking the lost. Ini sebetulnya tema sentral kita di Natal kemarin. Saya kira sudah dibahas di semua gesim. Majus itu orang pintar, orang kaya di negaranya, di Babilonia atau Persia sekitar di situ dikira. Mau menempuh perjalanan, kalau saya baca sekitar 40 hari naik onta. Naik onta, siapa yang pernah ngerasain naik onta? saya ngerasa itu sangat-sangat tidak nyaman, goncang-goncang, nggak bisa tahan lama. Buat saya waktu mencoba naik onta, ini melewati padang gurun menuju Yerusalem mencari raja yang baru lahir. Karena mereka tahu mereka perlu bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Mereka padahal sudah kekurangan apa? Kurang apa kalau dari segi fisik ya? Orang kaya, orang pintar, mereka orang berilmu di negaranya, tapi mereka menempuh perjalanan panjang untuk bertemu raja yang baru lahir. 3 tokoh ini sama-sama punya usaha keras, melakukan usaha keras untuk bisa bertemu Yesus. Supaya ingat sedikit tentang orang Majus, kita baca Matius 2 ayat 1-2, boleh IPD 64 sama-sama baca ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itulah kisah singkat orang Majus. Mereka mau menempuh perjalanan yang begitu jauh ke negeri yang mereka belum pernah datangi untuk menyembah, bukan untuk ini saya bahas di Seeking the Lost, ini saya bahas di Bali ya. Tapi saya yakin di semua gesim juga temanya sama. Mereka datang bukan untuk minta-minta loh. Mereka tahu ada raja baru lahir. Kita kan kalau datang mau menemui pejabat, biasanya karena ada yang mau kita minta. Saya kalau mau menghadap direktur, pasti ada yang saya mau lapor dan minta arahan. Saya menghadap atasan saya lapor minta arahan. Kita pasti mau ada kebutuhan. Ini mereka mau menyembah, luar biasa hatinya orang-orang Majus ini, mau menyembah dan memberi persembahan. Begitu juga dengan orang muda yang kaya, begitu juga dengan Zakheus. Mereka punya persamaan, sama-sama seeking, sama-sama mencari. Dan mereka punya satu lagi persamaan, sama-sama kaya. Baik orang Majus, orang muda yang kaya, Zakheus sebetulnya masih butuh apa lagi, tapi mereka mencari. Tapi ada perbedaan. Untuk Majus, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka saat bertemu Yesus. Mereka sangat bersukacita. Zakheus, ketika dia turun dari pohon bertemu dengan Yesus, dia bersukacita. Kedua tokoh ini bersukacita bertemu Yesus. Tapi orang muda yang kaya setelah mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Beda ya, yang dua bersukacita, yang satu sedih. Kenapa? Karena ternyata dia memutuskan, saya nggak bisa berpisah dengan harta saya. Harta saya lebih berharga buat saya daripada Yesus.
Yang tadi kita katakan, kita bilang itu belum. Tapi banyak yang ternyata mengambil keputusan seperti itu. Jadi orang Majus, walaupun mereka melihat raja yang baru lahir ini di palungan loh, bukan di istana, mereka tetap datang menyembah di kandang, di palungan, tetap menyembah, memberi persembahan. Zakheus turun dari pohon, menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Dan tapi sebaliknya, yang satu lagi ini, dia pergi dengan sedih. Kenapa? Lagi-lagi ini karena sudut pandangnya berbeda, karena posisinya berbeda, belum direposisi. Pastikan kita semua selalu direposisi agar kita bisa punya sudut pandang dan cara berpikir dan sikap tindakan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika orang Majus sampai di kandang, di tempat bintang itu berhenti, mereka melihat anak itu bersama dengan orang tuanya, Maria dan Yusuf. Mereka sujud menyembah, mempersembahkan persembahan. Bapak rohani selalu katakan penyembahan harus selalu disertai dengan persembahan. Jadi kalau kita katakan saya mau menyembah engkau, kita katakan, ucapkan saya mau menyembah engkau, malaikat menunggu kapan kamu mempersembahkan hidup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang kita lakukan, apakah mempersembahkan kepada Tuhan waktu kita, mempersembahkan kepada Tuhan tenaga kita, mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita, bahkan uang kita? Apakah kita betul-betul mempersembahkan? Orang Majus betul-betul menyembah dan memberi persembahan. Zakheus ketika dia bertemu Yesus, dia tadinya cinta uang. Orang pemungut cukai pasti cinta uang, karena mereka tokoh yang merasa rakyat sendiri untuk bisa dapat sebagian untuk mereka, dan mereka juga menjilat sama penjajah. Tapi begitu dia bertemu Yesus, cinta uangnya hilang loh. Dengan sangat mudah dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Coba kita hitung tabungan kita masing-masing berapa, separuhnya mau diberikan kayak apa rasanya? Setengah dari milikku, Tuhan, luar biasa. Dan bukan cuma itu, kalau ada yang kuperas, pasti dong dia memeras selama ini. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jangan-jangan dia tekor tuh untuk bisa mengembalikan semua yang dia sudah janjikan itu. Tapi dia tidak cinta harta lagi, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Rasa cinta pada harta itu hilang. Itulah yang disebut reposisi. Itulah yang terjadi saat kita bertemu dengan Yesus. Kita tahu Tuhan itu lebih dari segalanya. Seperti lagu kita tadi, lebih dari segalanya Tuhan, aku butuh Engkau. Lebih dari emas permata. Ini yang terjadi pada Zakheus. Sedangkan pada orang kaki muda yang kaya itu, dia kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak rohani sering katakan, hati-hati ya, berkat itu berbahaya. Berkat itu berbahaya. Berkat Tuhan memang kita butuhkan, ya. Tapi kalau berkat itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita jadi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, berkat itu membuat kita tidak bisa pada posisi yang benar, maka berkat itu berbahaya, menjauhkan kita dari Tuhan. Coba senggol sebelah kanan, bagaimana dengan kamu? Coba tanya, bagaimana dengan kamu? Seperti yang dua atau seperti yang satu? Oke, sekarang kita masuk pada why. Kita sudah selesaikan what, sekarang kita why. Sebetulnya poin-poin why ini sudah saya bahas di part yang kedua, jadi saya tidak ulang. Hanya judulnya saja bahwa pertama, kenapa kita harus mengejar kebenaran? Satu, kebenaran itu memberi damai sejahtera. Siapa yang tidak ingin damai sejahtera? Kita mengejar damai sejahtera, maka kita harus mengejar kebenaran. Mazmur 119 ayat 160 berkata, pokok-pokok ajaranmu adalah benar dan segala keputusanmu tetap kekal. Pokok-pokok ajaranmu benar. Kebenaran itu firman, firman itu kebenaran. Maka kita harus mengejar kebenaran. Kedua, kenapa harus mengejar kebenaran? Karena kebenaran menjamin kelangsungan hidup kota atau bangsa. Kita ingat ilustrasi di part yang kedua, Sodom Gomora. Ketika Abraham tawar-tawaran dengan Tuhan, Tuhan, kalau 50 orang menyembah Engkau, dihancurkan nggak Sodom Gomora? Enggak, kata Tuhan. Sampai 10 pun enggak. Tapi karena 10 juga nggak ada, maka Sodom Gomora dihancurkan. Dan ketika itu saya katakan, kita di Indonesia ini,
kita harus berada pada posisi sebagai orang benar. Kenapa? Orang benar tuh yang seperti apa sih? Orang benar itu seperti apa? Orang yang mengejar kebenaran. Orang yang pursuing the truth, itu orang benar. Kenapa? Karena doa orang benar, bukan doanya ya, doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita orang benar, maka doa kita besar kuasanya dan kita bisa menopang negara ini. Negara ini tetap mendapat perhatian, tetap mendapat kasih dari sorga karena ada kita yang berdiri di atas firman, yang terus berdoa syafaat untuk negara ini. Dan ketika itu di Pursuing part 2 saya katakan, mari kita biasakan selalu masukkan negara ini dalam pokok doa kita tiap-tiap hari. Siapa yang dalam pokok doa tiap-tiap hari selalu mendoakan Indonesia? Amin, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau belum, jadikan ini janji kita. Mulai hari ini, ya Pastor ya, mulai hari ini masukkan dalam pokok doa kita, doakan Indonesia. Jangan cuma berdoa untuk diri sendiri. Kalau kebanyakan kita kan doanya, Tuhan aku pengen diberkati, aku pengen selamat, aku pengen pintar, aku pengen lulus ujian, aku aja semuanya. Mari kita berdoa untuk negara kita. Sekarang yang ketiga, kebenaran adalah gaya hidup umat Tuhan. Kemarin saya di Pursuing part 2 menceritakan bagaimana gaya hidup saya dulu waktu saya baru-baru masuk sini. Saya suka izin, baru-baru masuk izin, masih belum direposisi, suka izin kan ada acara, itu sudah saya ceritakan di part kedua. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini Rasul Yohanes ngomong kepada anak-anak rohani. Buat saya juga, saya ibu, punya 2 anak. Kalau saya melihat anak-anak saya selalu hidup dalam kebenaran firman, itu sukacita yang sangat besar buat saya. Begitu juga anak-anak rohani saya. Kalau mereka katakan, dokter, mulai sekarang saya baca firman tiap hari, saya sangat bersukacita, saya sangat memuji Tuhan, saya sangat ya itu sukacita yang besar bagi orang yang mengejar kebenaran. Saya undang ke berapa orang kalian? 1, 2, 3, 4 keempat IPD 64 lagi. Saya mau dengar kalau gaya hidup bisa berubah saat mengejar kebenaran, gaya hidup berubah. Kita mau dengar bersama bagaimana mereka ini sudah 2 minggu lagi selesai. 2 minggu lagi selesai. Jadi mereka sudah 8 minggu. Apakah gaya hidup kalian berubah? Ada yang mau pegang ini nggak? Ya, ambil juga tuh. Biar bisa latihan. Apakah gaya hidup kalian berubah sesudah direposisi, sesudah bertemu Tuhan dan direposisi, khususnya selama kalian berada di IPD Koja dan berada di GCP? Mulai dari mana? Bebas? Ya, silakan. Sebentar. Biar masuk TV, saya stop share dulu. Oke, ya, silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan terlebih dulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Franciscus Deo Ferdiano Benyamin, anak koas Stasa IPD Koja. Di sini saya ingin memberi kesaksian saya sebelum saya masuk Stasa IPD Koja dan setelah saya menjalani Stasa IPD Koja. Nah, pada awal masuk Stasa IPD Koja sendiri, yang dimana pembimbingnya Dr. Susan sendiri, saya ingin bersaksi bahwa kehidupan rohani saya itu berantakan, nggak teratur. Nah, sebelum masuk IPD Koja tuh saya kalau hari Minggu tuh ya sekedar ke gereja aja gitu, nggak ngapa-ngapain, terus jarang baca Alkitab juga, apalagi merenungkannya tiap hari. Nah, setelah menjalani Stasa IPD Koja ini, pada awalnya kan ada pemuritan bersama Dr. Susan. Nah, di situ saya direposisi oleh Dr. Susan bahwa kalau kamu ingin menjadi murid yang sejati, kamu harus menerima Tuhan di dalam diri kamu, gitu. Nah, di situ pada saat pemuritan itu saya mulai kayak sudah menerima Tuhan, dan saya berkata kepada Dr. Susan sendiri, mulai dari pemuritan itu saya ingin berusaha bahwa setiap harinya saya ingin membaca firman dan merenungkannya. Nah,
Di situ saya mempraktekannya setiap hari. Saya merasakan perubahan yang yang saya sudah reposisi. Perubahan yang saya dapatkan bahwa dimana sebelum saya masuk IPD Koja tuh, selama menjalani koas-koas stase sebelumnya, selama ujian saya merasa takut, gelisah atau kayak grogi gitu. Nah, setelah menjalani pemberitaan dan konsel segala permodulan, saya bahwa terjadi perubahan di dalam hidup saya, yang dimana setiap kali ada tantangan saya mulai merasa tenang, tidak grogi. Pokoknya saya sudah berserah kepada Tuhan lah gitu. Nah, mungkin dari kesaksian saya ini yang dimana bahwa sebelumnya saya sendiri itu mengandalkan kekuatan saya sendiri segala macam, pokoknya sendiri-sendirilah. Setelah mendalami ini, saya mulai berserah kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Jalan yang saya tentukan, saya serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin izin dokter sekian dari kesaksian saya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan ke Tuhan. Jadi, sesudah direposisi oleh Tuhan, sudut pandangnya berubah. Dia melihat masalah bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi dia percaya dia menjalaninya bersama Tuhan. Lanjut, Pio, silakan. Baik, shalom semua, selamat pagi pastor, selamat pagi dokter, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cesar Vila Fasada, dipanggilnya Vio. Saat ini sedang menjalani koas IPD di RSUD Koja, angkatan 64. Saya izin untuk menceritakan pengalaman saya selama sudah berada di stase IPD Koja ini, dan juga terlebih di bawah bimbingan Dr. Susan untuk kegiatan akademik dan kegiatan rohani. Jadi sebelum saya masuk stase IPD ini, memang stase sebelumnya itu saya merasa saya bisa melewati atas dasar kemampuan saya sendiri. Lalu saya masuk ke stase IPD yang dimana itu ilmu penyakit dalam, pasiennya banyak, kasus-kasusnya lebih kompleks, dan jadwalnya lebih padat lah. Jadi saya merasa di situ pada awal-awal minggu itu saya kewalahan. Dan saya memang cenderung masih membawa gaya belajar saya tuh seperti pas perkuliahan, dimana menurut saya sekarang saya sadar bahwa gaya belajar antara perkuliahan dengan koas itu berbeda. Koas itu lebih harus bisa adaptasi dan sebagainya, nggak bisa malas-malasan lagi kayak kuliah. Nah, di situ saya jadinya ngelihat saya sadar jadinya ngelihat tuh saya capek, saya ngikutin dokter, saya ngelakuin tugas-tugas ini itu tuh saya merasa capek, saya merasa kewalahan, dan timbul pikiran-pikiran yang kayak, aduh males deh ngerjain tugas, saya ngelakuin yang lain aja gitu, saya nongkrong sama teman yang bukan kedokteran misalnya. Dan dari situ saya juga mengalami pergumulan di mana teman-teman saya cerita yang bukan kedokterannya, karena mereka kan hitungannya udah lulus, jadi udah pada kerja, udah dapat duit, jadi cerita ke saya, aduh Vi, ini gue udah dapat duit, udah dapat gaji. Jadi saya merenungkan waktu itu diri saya tuh kayaknya sangat jelek banget gitu di antara teman-teman saya masih koas, dibayar juga belum gitu, jadi belum bisa menurut mereka menikmati hasil kerja keras mereka. Namun awalnya juga sama seperti Dewa ya, kami semua mengikuti pemuritan bersama Dr. Susan. Lalu Dr. Susan bilang begini ke saya, kamu bilang mengasihi Yesus. Saya bilang mengasihi itu, tapi apakah tindakanmu mewakilkan bahwa kamu mengasihi Yesus? Dan jujur saya jarang membaca firman dan apalagi merenungkannya. Jadi semenjak saat itu Dr. Susan bilang, kalau kamu memang mengasihi Yesus, kamu harus juga mengasihi firman. Seperti itu. Dan saya juga tergerak karena Dr. Susan setiap hari itu, setiap pagi subuh mengirimkan renungan firman Tuhan melalui grup kami, dan saya awalnya baca cuman sekedar lewat aja, namun setiap hari saya jadi penasaran juga, dan akhirnya saya mencoba membaca dan merenungkan, bahwa saya mendapatkan renungan bahwa semua yang saya alami selama ini, saya merasa lelah, suka duka yang saya alami selama koas ini, itu sebenarnya rancangan Tuhan. Jadi Tuhan itu membentuk hidup saya atau membentuk jalan cerita saya lah.
itu ada tujuannya untuk rancangan yang lebih indah. Di ujung itu ada kekekalan, udah disiapkan untuk hidup saya. Nah, tergantung sayanya mau mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Dan saya juga sedikit saya juga tergerak setelah mengikuti permodulan bersama Pastorio. Pastorio mengatakan bahwa hidup manusia itu ada dua, kehidupan bios dan kehidupan zoe. Yang kita lihat sekarang ini adalah kehidupan bios. Jadi yang saya juga lihat di dalam teman-teman saya yang sudah istilahnya memiliki uang, memiliki harta, itu sebenarnya kehidupan bios. Tapi yang memang kita harus prioritaskan dalam hidup ini adalah kehidupan zoe. Hubungan kita seperti Tuhan dengan Tuhan itu seperti apa? Dan karena itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kehidupan zoe kita harus diprioritaskan. Jadi melalui perjalanan ini saya merasa bahwa setiap tantangan yang ada di depan mata saya bawa dengan sukacita. Karena saya tahu Tuhan itu berdiri di belakang saya dan Tuhan sedang menyiapkan rancangan yang sangat indah bagi hidup saya. Mungkin sekian kesaksian saya. Terima kasih. Kemudian di Tuhan, mula Yuni nggak tahu kalau hidup itu ada yang bios, ada yang zoe. Sudah diajarkan dalam permulaan, dia baru tahu. Saya sekarang harus membina hidup zoe saya. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Olive, silakan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya sekarang sedang menjalani stase IPD di Rumah Sakit Koja. Di sini saya ingin memberi kesaksian sedikit tentang perjalanan iman saya selama menjalani stase di IPD Koja dan juga selama terlibat ikut di dalam gereja Geshim ini. Jadi awalnya itu saat saya memulai stase di Koja ini itu menjadi titik awal pertumbuhan iman saya, karena sebelumnya itu saya kalau gereja juga gereja aja kayak kata Deo itu mungkin ya yang tadi, saya itu banyak sekali mendapatkan pencerahan dan mulai melihat kembali makna hubungan saya dengan Tuhan. Dari situ juga saya lebih rajin ikut, lebih aktif lagi dalam pelayanan. Melalui pelayanan itu saya belajar bahwa melayani Tuhan itu bukan sekedar hadir atau menjalankan rutinitas semata, tetapi sebuah komitmen untuk mempersembahkan hidup kita itu bagi Tuhan. Salah satu pengalaman yang cukup berkesan bagi saya adalah saat saya terlibat dalam pelayanan worship dan praise. Itu jujur awalnya itu agak sedikit struggle bagi saya, karena saya itu bukan pribadi yang terlalu luas dalam menari dan sempat juga merasa kesulitan dan kurang percaya diri juga. Tapi seiring waktu melalui pelayanan yang dilakukan secara konsisten setiap minggu, saya mulai menikmati proses itu. Talenta yang awalnya saya tidak sadari, perlahan Tuhan lihatkan. Yang awalnya saya itu merasa berat, itu menjadi sukacita juga. Dari pelayanan inilah Tuhan juga melatih saya untuk lebih berani lagi tampil di depan umum dan bertumbuh dalam kepercayaan diri. Dan juga selama berada di IPD Koja ini, saya juga sangat bersyukur saya tidak berjalan sendiri. Dan banyak terima kasih juga kepada Dr. Susan yang sudah membawa kami ke dalam komunitas gereja Geshim ini, di mana itu menjadi safe space dan untuk saya dan teman-teman saya juga untuk bertumbuh secara rohani. Ditambah dengan pemuritan pada awal kami masuk IPD Koja itu yang dilakukan oleh Dr. Susan sendiri, itu juga menolong perjalanan iman saya. Dan jemaat di Geshim yang sangat terbuka dan menerima kami dengan baik serta membimbing kami juga. Dan melalui proses ini saya juga mengalami perubahan, saya menjadi lebih rajin beribadah, lebih setia dalam pelayanan, juga rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan yang paling penting itu saya semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Saya belajar untuk membiarkan Tuhan memakai hidup saya apa adanya untuk kemuliaannya. Demikian sharing dari saya, terima kasih. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya ingat ketika beliau pernah berkata dalam permodulan, kalau kita di dalam jalur Tuhan, dalam Tuhan, talenta yang ada pada kita akan dimaksimalkan oleh Tuhan. Seringkali kita kan nggak sadar apa yang kita mampu lakukan, tapi Tuhan maksimalkan itu kalau kita di dalam
jalur dia. Amin. Terakhir, Mike silakan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi dokter, selamat pagi master dan jemaat semua. Perkenalkan saya Michael Abednego, anggota stase IPD Koja juga, yang hari ini ingin menyaksikan kemurahan Tuhan hidup saya. Yang lebih kurang sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain, bahwa perubahan yang paling tampak di kami itu adalah kami jadi lebih sering baca Alkitab. Karena Dr. Susan sendiri setiap pagi di grup Bintro Kris RSUD Koja itu sering kirim firman setiap pagi. Jadi tapi yang jadi pembeda di antara kami semua itu mungkin dari latar belakang. Kenapa kami jadi sering baca Alkitab? Kalau saya pribadi ada satu momen yang saya alami, yaitu melakukan pelayanan pasien di RSUD Koja. Waktu itu saya sama Pastor Felix melakukan pelayanan pasien. Yang di pelayanan pasien itu kita harus kasih firman ke pasien, kuatkan mereka dalam firman, dan juga topang dukung dalam doa. Itu saya nggak pernah ngelakuin itu, tapi saya tiba-tiba bilang ke Pastor Felix, Pastor saya mau coba boleh nggak? Terus Pastor Felix bilang, ya silakan kalau mau coba. Nah, yang jadi tantangannya waktu itu adalah karena saya nggak punya firman untuk dibagikan. Yang firman yang saya punya cuma firman yang hari Minggu disampaikan kembali di komsel, itu yang saya bawakan ke pasien. Terus yang kedua adalah mendoakan. Belum saya kesaksian tapi dokter sudah sindir tadi. Kalau selama ini ya jujur yang didoakan itu selalu tentang diri sendiri, bahwa apapun itu aku dan aku gitu. Boro-boro untuk orang yang gak dikenal kayak pasien atau orang lain, keluarga inti aja kadang ingat kadang enggak. Jadi fokusnya aku. Jadi setelah pelayanan pasien, semua ada beberapa waktu itu dilayani, dan setelah itu selesai saya senyum-senyum sendiri. Kayak jadi ada satu perasaan yang saya aneh ngerasainnya. Yang awalnya saya nervous, saya awkward, nggak enak, nggak jelas perasaannya waktu itu. Setelah itu saya ngerasain malah lega, seneng, terus happy. Saya bilang ke Dr. Susan, Dr. Susan bilang, ya kalau kamu mau sampaikan firman ke pasien, yang pertama kali harus kamu lakukan itu adalah kamu penuhin dulu diri kamu sama firman. Caranya gimana? Ya baca firman tiap hari, renungi firmannya. Pastor Felix juga bilang gitu. Kalau kamu mau bagikan firman ke pasien, ya kamu harus penuhin diri kamu sama firman. Pastor Felix bisa bilang gitu karena sebelum mulai saya tanya, ini pastor saya harus gimana? Ngomong apa ke pasien? Mungkin kalau baca firman aja bisa, tapi untuk menyambungkan dari satu firman ke firman lain supaya menguatkan pasien itu kan butuh pemahaman firman. Nah itu yang Pastor Felix bilang, kalau kamu banyak baca firman, itu akan ngalir aja sendiri dari kamu, dan itu akan sampai ke pasien dan itu akan menguatkan mereka. Gitu. Kalau kemudian untuk doa itu sendiri dari pengalaman itu, karena saya ngerasa happy, saya ngerasa saya lega ngelakuin itu, mulai dari hari itu jadi saya lebih sering untuk kayak ngingetin diri sendiri untuk ayo dong coba kita mulai doain orang-orang terdekat dulu, keluarga-keluarga, teman-teman. Jadi kalau doa untuk ujian, nggak doa buat diri sendiri lagi, bantu Tuhan, tolong bantu teman-teman yang lain juga biar lancar juga. Jadi mulai doanya dari situ. Puji Tuhan untuk perubahan yang saya alami, ya lebih kurangnya begitu. Semoga sharing ini bisa memberkati kita semua, para jemaat, dan juga mungkin untuk para jemaat bisa jadi trigger. Kalau yang memang masih doanya tentang aku, boleh coba untuk doain orang-orang sekitarnya dulu. Mungkin sekian, shalom semua, selamat pagi, terima kasih. Puji Tuhan, silakan kembali ke tempat duduk. Kita sekarang masuk pada bagian yang terakhir, yaitu how. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus punya roh yang sehat roh. Iya. Kalau karena saya dokter, saya tiap hari kan fisik pasien. Rata-rata pasien yang sedang fisiknya sakit, rata-rata keluhannya, dokter nggak nafsu makan, dokter saya nggak bisa makan. Aduh, saya sendiri pernah alami itu dulu waktu saya pasca operasi tumor otak. Saya kan ketika itu kan nggak sadar, jadi saya kok sesudah kira-kira hari ketiga dari operasi, kok lambung saya, ya ampun, saya nggak bisa makan, betul-betul nggak bisa makan. Saya lalu mulai curiga, ini obat nyeri. Memang kan kalau operasi ya pasti dikasih obat nyeri, kalau nggak dikasih obat nyeri kan nggak mungkin. Ternyata betul,
saya dikasih obat nyeri yang kuat dan itu memang ke lambung banget dan saya betul-betul nggak bisa makan. Saya sempat ditelepon sama Pastor Pierre, sempat curhat, terus saya nggak bisa makan. Aduh rasanya ini banget. Tapi puji Tuhan, tentu saja pertolongan Tuhan datang, obat nyeri di stop, penyembuhan datang dengan obat-obatan dan dengan pertolongan Tuhan. Sesudah bisa makan rasanya, aduh hidup ini enak. Karena makan termasuk kegiatan yang kita suka dong ya. Kalau kita lihat firman dan kita bilang, Tuhan saya nggak ada nafsu makan, kira-kira malaikat ngomong apa? Ini rohnya sakit. Roh yang sakit nggak bisa berlari, nggak bisa mengejar kebenaran. Roh harus sehat dulu baru bisa mengejar kebenaran. Karena itu kita harus bagaimana biar nafsu makan. Tadi menurut saya sudah cerita, tadinya nggak selera baca firman, jarang-jarang. Itu paling cuma tiap hari Minggu, itu pun yang baca pendetanya kok. Kita cuma nonton pendetanya, sesudah khotbah juga kita lupa apa. Nah, kita harus di pursuing part kedua. Saya minta Talita untuk menyebut dari mana alamatnya, latihlah dirimu beribadah di 1 Timotius 4 ayat 7b. Firman berkata, latihlah dirimu beribadah. Mesti dilatih untuk kita beribadah, untuk kita baca firman, untuk kita tekun berdoa. Itu mesti dilatih. Murid harus menjalani belajar, berlatih, dan didisiplin. Memang harus berlatih. Kemarin dalam partnya itu saya katakan, Pastor Jerry waktu jadi juara bulu tangkis emangnya bisa tiba-tiba juara? Latihannya aja. Kakak Samuel angkat-angkat itu latihannya pasti luar biasa. Latihan. Jadi kita mesti melatih diri kita untuk beribadah supaya roh kita sehat, baru bisa mengejar kebenaran. Kedua, kita harus menjaga posisi, menjaga ketepatan dan kecepatan yang terarah pada Kristus. Jaga posisi. Bicara posisi dulu. Kalau di antara kami sebagai dokter, seringkali posisi itu jadi bahan lelucon. Kenapa? Karena kalau suster tanya, dokter udah sampai mana? Ini pasien udah pada nunggu nih, udah gelisah, jam praktek dokternya belum datang gitu ya. Kita pasti bilang udah deket, padahal entah masih di mana, atau masih di mall. Selalu dokter selalu bilang udah deket, tapi kok nggak nyampe gitu ya. Dekat sama apa ya? Posisi yang benar, posisi yang benar. Di mana posisi kita yang sebetulnya? Saat kita lahir baru terima Yesus, kita harus direposisi agar kita berada pada posisi yang benar. Ini sudah sering kita dapatkan, sudah sering saya sendiri sudah sering sampaikan. Posisi yang benar adalah tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu mau. Itu posisi yang benar. Sehingga kalau sudah direposisi, sudut pandangnya menjadi benar, cara berpikirnya benar, tindakannya juga benar. Di dalam Yohanes 15 ini dulu saya sharingkan di topik hidup di dalam Kristus. Salah satu ilustrasinya kalau posisi tidak benar, hiu di lautan, hiu itu raja di lautan, ditakuti oleh semua, manusia juga takut semuanya. Tapi kalau hiu iseng-iseng pindah ke darat, ke pantai, mau berjemur-jemur dulu, nggak usah diapa-apain, dia akan mati sendiri. Begitu juga singa raja di hutan. Tapi kalau dia iseng-iseng mau ketemu sama hiu di laut, mau menyelam, nggak usah diapa-apain, dia akan mati sendiri. Begitu juga kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, firman-Nya tidak tinggal dalam kita, iblis nggak usah ngapa-ngapain kita. Iblis diam aja, mati sendiri roh kita, mati sendiri. Karena itu kita harus jaga posisi, ketepatan dan kecepatan yang terarah kepada Kristus. Pastikan kita jaga posisi kita. Kalau posisi kita nggak jaga, kita jatuh loh. Berjaga-jagalah dan berdoalah, ini kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41, supaya kamu jangan jatuh dalam kejutan. Saya kalau lagi di jalan yang agak-agak gampang jatuh, murid saya langsung pegangin biar saya jangan jatuh. Jaga posisi, biar jangan jatuh. Kalau nggak dijaga posisi, jatuh dalam kejutan. Pastikan kita selalu pada posisi yang benar. Tadi posisi, sekarang ketepatan. Jaga ketepatan, harus tepat. Tepat, kalau saya buka di kamus, apa sih tepat? Tepat adalah betul, lurus, tidak kurang, tidak lebih, cocok, jitu.
4 ini sangat penting dalam kami sebagai dokter. Kalau meleset, pasien pasti jadi korban. Kalau saya tanya ke murid saya, apa obat diabetes? Lalu kalau murid saya jawabnya amlodipin, saya kira yang bukan dokter juga tahu. Amlodipin itu obat untuk darah tinggi. Salah, pasti saya itu nggak tepat. Baru diperbaiki. Metformin, nah itu baru benar. Kalau saya tanya kepada murid saya, ini ranah rohani. Siapa musuhmu? Deo, siapa musuhmu? Iblis. Dia tahu ya, sudah ikut pemuritan. Kalau kita bilang musuh saya si A, si B, si C, salah. Yang betul musuh kita adalah apa kata Paulus kepada jemaat Efesus. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, melawan tante Lucy dan antek-anteknya. Itu musuh kita. Bukan orang yang menyakiti hati kita yang ada di depan kita, bukan. Di balik dia ada kuasa iblis yang sedang bekerja. Itu musuh kita yang sebenarnya. Maka kita harus tepat tahu yang musuh yang mana. Harus tepat. Ketiga, tadi posisi, ketepatan, kecepatan juga harus tepat kita jaga. Harus dalam kecepatan yang sama. Jangan sampai kita berkata, capek kita kendor dulu, jangan kendor. Mau istirahat dulu, mau leleh dulu, jangan. Firman berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat lagu Bu Elsa ikut ya waktu itu kita nyanyi, kita nari lagu ini. Janganlah kerajinanmu kendor, rohmu harus tetap menyala-nyala, layani Tuhan, berlari-lari kepada tujuan. Ketiga, tadi posisi, ketepatan, kecepatan. Sekarang yang ketiga, jaga arah. Arahnya harus benar, harus kepada Kristus, harus terarah kepada Kristus. Marilah kita, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kalau tidak, Petrus selama matanya tertuju kepada Yesus, dia jalan di atas air kan? Begitu dia menyadari sekelilingnya, badai, dia tenggelam. Ini sudah saya sampaikan di part kedua. Sebaliknya, Raja Daud, dia mengatakan, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, aku hidup dalam kebenaranmu. Maka Tuhan katakan, Daud itu berkenan kepada. Kita mau hidup dalam perkenanan Allah, maka kita harus terus tertuju kepada Dia. Saya undang murid-murid saya IPD 64 dan koas kesayangan saya Talita maju. Kesimpulan, pastor kesayangan saya membantu untuk mengejar kebenaran. Kita perlu roh yang sehat, kita perlu jaga posisi, kita perlu jaga ketepatan, kita perlu jaga kecepatan, dan kita harus selalu tertuju kepada Yesus. Murid saya akan menyanyikan lagu Mataku Tertuju Kepadamu. Tertuju padamu.
kepadamu. Karena kami mau mengejar kebenaran-Mu dan kami harus jaga posisi, jaga ketepatan, jaga kecepatan dan jaga arah. Tetap tertuju kepada Tuhan, karena hanya dengan cara itu kami bisa mendapatkan kebenaran-Mu. Kami mau terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, karena hanya dengan itu kami bisa